بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Salam, para masyaikh, para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, kepala suku, kepala pimpinan, Pak RT, Pak RW. Tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak ada yang mau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah yang hadir pada kajian subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'ah qaumun fi baitin min buyutillah summa yatluna kitaballah wa yatadarusunahu. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Syaratnya yang pertama, ada orang berkumpul di satu tempat. Tempat itu adalah bagian dari rumah Allah, masjid, musholla atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, yatluna kitaballah. Dalam perkumpulan itu dibacakanlah ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu, dan dipelajarilah ayat itu. Dibacakan hadis, dibacakan ayat Al-Qur'an, kemudian dibahas. Berarti sama dengan sekarang nih. Bapak sudah berkumpul, kemudian saya bacakan ayat dan hadis, kemudian saya bahas. Dan ada pertanyaan, kalaupun memang nanti mencukupi waktu. 3 syaratnya, maka Allah berikan 4, kata Rasulullah. Apa yang pertama? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang tadi sudah melaksanakan 3 syarat itu, Allah turunkan yang pertama, ketenangan. Tenang, hidupnya tenang, tidak gerasa gerusu, meskipun tidak terlalu kaya, tidak terlalu pesimis dengan keadaan. Hidupnya tenang, pagi-pagi tidak ribut dengan anak, tidak ribut dengan istri. Bahkan dalam kajian pun dia tenang. Dari saking tenangnya Pak, ngorok dia Pak, tidur. Berarti kalau ada orang yang mengaji, kemudian ada yang tidur, berarti dia sudah turun ketenangan. Samalah dengan orang, Pak Ustadz, saya ini susah tidur Pak Ustadz, insomnia. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Saya sudah pergi ke psikiater, sudah minum obat Pak Ustadz, bahkan termasuk minum antimu. Loh kok minum antimu Pak? Kan nggak naik kendaraan. Ternyata memang pil antimu itu untuk mengobati orang ngantuk. Jadi antimu itu sebenarnya bukan anti mabuk. Minum pil antimu orang itu bisa tidur. Kenapa orang minum pil antimu naik kapal, naik pesawat itu tak mabuk? Karena dia tidur. Jadi kalau tak tidur, mabuk. Saya bilang, kalau Bapak sudah dicoba semua, psikiater juga sudah tak bisa mengobati Bapak. Cobalah Bapak, kalau hari Jumat datanglah dari jam 10 itu. Cari masjid yang AC-nya dingin sekali, apalagi nanti ketika dengar khutbah saya bilang gitu. Insya Allah agak sedikit ngantuk-ngantuk. Dan itu terbukti. Kalau saya ngisi khutbah itu teriak-teriak, ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Saya berapi-api di atas, Bapak tuh di bawah berair-air dia tidur. Jadi yang pertama, orang kalau sudah duduk di majlis taklim maka dia akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Nampak Pak Ustadz? Tak nampak. Itulah kita beriman kepada perkara gaib. Rahmat apa itu Pak Ustadz? Kasih sayang. Allah akan berikan kasih sayang kepada orang yang sangat istiqomah duduk di kajian subuh seperti ini. Rahmat itu bagaimana? Karena itulah kita masuk surga.
bukan karena solat. Kata Nabi, la yadkhulul jannata bi'amalihi. Orang masuk surga itu bukan karena solat, bukan karena zakat, bukan karena puasa. Orang masuk surga itu, maka sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Berarti Rasulullah juga begitu. Wala ana. Saya juga masuk surga bukan karena kakiku sampai bengkak solat. Aku masuk surga bukan karena aku berperang melawan orang kafir Quraisy. Aku masuk surga bukan karena aku banyak bersedekah, tapi aku masuk surga illa ayyatagammadinallahu birahmatin wa fadlin. Orang masuk surga karena rahmat dan karunia Allah, kasih sayang. Karena tentu kalau kita umur 70 tahun di dunia, maka kalau kita hitung ibadah kita berapa tahun? Dipotong tidur 24 jam, 8 jam. Bapak, ibu setiap malam harus tidur 8 jam. Kalau enggak tidur 8 jam, maka bapak akan tidak mendapatkan ketenangan. Jadi orang itu masuk surga bukan karena sholatnya. Kenapa? Kalau kita hitung 70 tahun kita itu sholat, maka kalau dikurangi dengan tidurnya, maka berkurang itu. Dari 70 tahun karena dikurangi dengan tidur, dikurangi dengan aktivitas, dengan kerja, maka tinggal berapalah. Satu sholat duhur saja itu kalau kita sholat sekitar 5 menit, 10 menit. Dikalikan 5 kali. Maka tak cukup kita masuk surga. Sementara masuk surga itu khalidina fiha. Maka salah satu contoh ketika kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Karena kalau kita hitung hidup di dunia dengan ibadah, tak cukup kita bayarkan untuk masuk surga. Maka ada dalam sebuah kitab, ada orang masuk surga ditanya sama Allah, kenapa kau masuk surga? Karena saya 80 tahun ibadah terus. Oh, kalau begitu kata Allah, kamu masuk surga 80 tahun juga. Kan berarti Allah adil. Dia beribadah 80 tahun, maka dia dikasih hadiah juga 80 tahun masuk surga. Yang ketiga, orang yang duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, dia wa khaffathumul alaihimul malaika. Wa khaffat alaihimul malaika, dilindungi oleh malaikat. Kita ini tak nampak, Pak. Jadi setiap Bapak duduk di majlis taklim, di kajian subuh, kita ditemanin malaikat. Bagaimana agaknya seorang presiden di grup A saja dia ditemanin, didampingi oleh pas pampres grup A 12. Begitu tenangnya. Seorang ibu-ibu pejabat, dia dari saking kayanya, jabatannya tinggi, ke mana saja dia temani. Yang pegang tasnya satu orang, yang pegang handphonenya satu orang, belum lagi yang menjaga untuk keselamatannya. Maka orang kalau sudah punya bodyguard, punya pengawal sampai 4 setiap hari, dia merasa tenang. Lah kita nih bukan pas pampres, kita bukan dijaga oleh bodyguard, tapi malaikat langsung. Maka tentu ini suatu kebanggaan yang besar. Bahkan dulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa harus ciptakan manusia? Nanti kalau bumi diciptakan manusia, kemudian dia dihuni oleh manusia, pasti mereka akan error, pasti mereka akan merusak dunia. Tak betul manusia, kata malaikat. Jadi pertama kali diciptakan Nabi Adam, malaikat protes. Kalau diciptakan manusia, dia kerjaannya cuma merusak nanti. Akan melakukan pertumpahan darah. Tapi apa kata Allah? Tentu Allah memberikan spesial istimewaan. Tidak seperti itu. Manusia itu tidak seperti apa yang kau katakan wahai malaikat. Kenapa? Yang keempat itu orang majlis taklim, duduk di majlis ilmu, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah bangga-banggakan kita semua ini di depan malaikat. Ini contohnya. Ada jemaah Baitus Salam. Kata siapa manusia itu melakukan pertumpahan darah? Kata siapa manusia itu melakukan kerusakan di muka bumi? Tidak. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah meskipun berbagai macam kesibukan di rumahnya, di tempat kantornya, tapi mereka sentuh hatinya, disentuh imannya oleh Allah, sehingga bapak-bapak yang hadir di sini menjadi orang-orang pilihan. Maka tentu dengan 4 keutamaan ini majelis ilmu, tanamkan dalam hati bapak, maka tidak akan ada rasa malas kemanapun kita akan pergi untuk duduk di majelis ilmu. 3 syaratnya, duduk
di tempat yang berkumpul di rumah Allah, kemudian mendengar kajian-kajian Al-Quran dan hadis, dan mempelajarinya, diamalkan, maka 4 kita dapatkan. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu ini hari ini yang sudah duduk di kajian subuh, insya Allah 4 ini akan Allah berikan. Tentu kita harus bisa memaknai bahwa semua pahala, semua janji-janji Rasulullah tidak langsung nampak di depan mata. Itulah kenapa hebatnya umat Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah tahu surga dan neraka, tapi begitu besar imannya. Dan kita termasuk umat terbaik nanti di yaumil qiyamah, kita menjadi orang yang pertama kali masuk surga dibanding dengan umat-umat lain. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar majelis taklim tadi, bahwa biar agak lebih banyak termotivasi dan semangat untuk terus hadir di kajian-kajian yang lainnya. Kali ini saya akan menyampaikan hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Hakim. Ada juga dalam kitabnya Imam Baihaqi, nama kitabnya Az-Zuhdu. Ada 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika, ana rajulan, ada seorang lelaki datang ke Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah bersama dengan sahabat yang lain. Apa kata si laki-laki ini? Ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan saya wasiat, wa aujiz, dan persingkatlah wasiat itu. Berarti dari dulu itu sudah ada, Pak. Sekarang ini kan banyak ibu-ibu nelpon, Pak Ustadz, tolonglah datang ke rumah Pak Ustadz. Kenapa Bu? Anak saya mau akikah Pak Ustadz. Nanti minta doanya Pak Ustadz, tapi kasihlah sedikit-sedikit tausiah Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya baru beli rumah baru. Tolong nanti Pak Ustadz, saya mau ngundang orang untuk selamatan, minta tolong didoakan Pak Ustadz. Tapi jangan lupa Pak Ustadz kasih tausiah sedikit. Nah, kan ada seperti ini. Berarti kalau ada orang bapak juga ngundang ustadz ke rumahnya, suruh kasih tausiah sedikit. Itu adalah sunnah Rasulullah. Terjadi di zaman Rasulullah. Tausiahnya singkat. Yang lama itu kan makan kambingnya, Pak. Kalau diundang akikah itu yang lama ngobrolnya, makan kambing, makan prasmanan. Tausiah sedikit. Jadi zaman Rasulullah banyak laki-laki, banyak sahabat itu minta pesan-pesan moral dari Rasulullah. Kalau sekarang tuh kan kalau di video, di vlog tuh, tolong dong kata-kata hari ini. Itulah istilahnya. Jadi sama dengan ini. Tolong dong Rasulullah kasih quotes today. Apa kata-kata bijak hari ini? Apa kata Rasulullah? Baik, aku akan berikan wasiat, tausiah. Ada 3 kata Rasulullah. Kalau kau mengerjakan ini, maka kau akan selamat dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, alaika bil iyas. Hendaklah kamu berputus asa. Ini kalau tidak dilanjutkan dan tidak dibahas, bahaya. Pulang ke rumah nanti ditanya sama istri, Bang, tadi kajian subuh siapa yang ngisi? Ustaz Nuruddin. Apa katanya? Kita disuruh putus asa, Dek, kata. Tak betul Nuruddin tuh, kata. Biasa di mana-mana kan jangan berputus asa, tetap semangat. Ini kalau diplesetkan mafhum mukhalafahnya, berputus asalah, jangan semangat. Kan begitu jadi. Dibikin stiker sama orang. Berputus asa, jangan semangat. Hendaklah kamu berputus asa. Lanjutkan kalimatnya, mimma fi aidin nas, dengan apa yang ada dalam tangan manusia. Berputus asalah engkau kepada apa yang ada di tangan manusia. Tak paham Pak Ustaz? Jangan terlalu berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Itu maksudnya. Kalau ada orang punya harta, kalau ada orang punya duit banyak, kalau ada orang punya rizki yang banyak, jangan kita sekali-sekali berharap kepada orang tersebut, kepada milik orang. Ini pas nih zaman sekarang nih, pilkada. Saya tak sebut siapa. Jangan terlalu berharap kepada calon. Pak Ustadz, nanti kalau saya menang, saya jadikan Masjid Baitul Salam di lantai 5. Oh siap. Ditunggulah sampai selesai. Selesai pilkada hilang orangnya. Menang. Kalau menang masih mending, kalah tambah hilang lagi. Jadi ada yang tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya kalau saya dikasih duit sama calon itu Pak Ustadz? Oh, itu saya bilang bukan cuma haram itu. Subhat iya, haram iya, neraka jahanam, saya bilang gitu. Oh,
Begitu Pak Ustadz. Dikasih berapa? 500.000. Apalagi 500.000? Jangan jual dirimu hanya dengan 500.000. 500.000 dapat neraka jahanam. Kalau Pak Ustadz gimana? Kalau saya tak mau, saya bilang gitu. 500.000 tak mau saya. Tapi kalau seandainya 500 juta Pak Ustadz, insya Allah istihara dulu, saya bilang gitu. Enggak juga. Kemarin sudah ada yang datang nelpon sama saya. Pak Ustadz ini kan orang Madura katanya. Nah, terus sekarang ada nih orang Madura nih. Kapan lagi orang Madura jadi seperti ini? Saya tak sebutkan siapa. Nanti Pak Ustadz dimasukkan ke tim pemenangan nasional. Udah dikasih SK, tolong Pak Ustadz rekening. Kalau memang iman ini tak kuat, untung iman kuat. Selesai Pak. Jangan terlalu berharap kepada manusia, manusia akan meninggal dunia. Jangan terlalu berharap kepada kawan, kawan bisa jadi lawan. Jangan berharap kepada pohon, pohon suatu saat dia akan tumbang. Jangan berharap kepada batu, batu tidak akan memberikan manfaat. Jangan berharap kepada jabatan, jabatan kuasa paling banyak 2 periode, 10 tahun. Nanti kalau kamu berharap kepada manusia, kamu akan kecewa. Semakin tinggi pengharapan, semakin dalam kekecewaan, semakin dalam juga keinginan. Kalau orang terlalu tinggi pengharapan, maka semakin banyak keinginan, semakin dalam kekecewaan. Bisa bikin update status Pak Ade. Semakin tinggi pengharapan, semakin banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, maka semakin dalam kekecewaan. Jadi kalau ada orang bapak di sini, datang orang kaya, ngasih duit, nanti kalau suatu saat nanti saya akan datang lagi, setiap warga saya kasih sembako, beras 25 kilo, minyak goreng 2 kilo, telur 2 papan, duit 200.000 setiap bulan saya. Tapi dengan catatan coblos kumis saya misalnya. Itu berharap. Ternyata setelah berharap kepada orang, dia tak datang lagi. Maka kepada siapa yang betul kita berharap Pak Ustadz? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada apa yang ada di tangan manusia. Yang ada di tangan kita belum tentu rezeki kita. Kalau kita makan misalkan, ada saya tengok di TikTok itu, siapa namanya? Dia bikin konten itu makan terus, makan sambil ngoceh, makan sambil. Tiba-tiba datanglah ayam jago, dimakanlah telur yang di piringnya itu. Putra, jangan kau makan putra kan. Yang nengok TikTok pasti tahu kan. Yang ada dalam piring kita belum tentu rezeki kita. Itu masih mending. Yang kita sudah makan masuk ke dalam, kalau Allah berkehendak, meskipun 2 piring masuk ke dalam, belum tentu itu rezeki kita. Kenapa Pak Ustadz? Tiba-tiba ternyata makanan itu ada telur lalat, ada belatung, sakit perut, dimuntahkan semua 2 piring. Tak jadi rezeki kita. Betul tak? Jangankan ada di tangan orang, yang kita makan, yang ada di depan piring kita, begitu banyak orang itu, mohon maaf kalau makan Pak, semua, apalagi puasa, ditaruh semua. Yang dimakan cuma kolak, yang lain hanya jadi pandangan. Kalau sebelum buka puasa, nampaknya mau dimakan semua. Belum tentu. Apa artinya? Kita diajarkan oleh Rasulullah, jangan berharap milik orang lain, jangan berharap kepada manusia. Berapa banyak orang kecewa karena berharap kepada manusia. Dulu saya dikasih tahu, entah benar atau tidak, Pak Ustadz, ada kemarin jemaah Pak Ustadz, dia bilang begini sama Pak Ustadz, cobalah Ustadz Nuruddin itu jadi suamiku. Saya kan milik orang, saya bilang gitu. Jadi gimana Pak? Ya cuma bilang gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana mau, saya bilang gitu. Bukan masalah mau tidak mau, orangnya kayak siapa? Umur 75 Pak Ustadz. Tak betul, saya bilang gitu. Ini berharap jadi suami atau berharap jadi bodyguardnya, saya bilang gitu. Ini tak boleh berharap. Jangan pernah berharap apa yang dimiliki orang. Maka kalau orang tidak terlalu berharap kepada harta orang lain, dia tidak akan julid, dia tidak akan iri, dia tidak akan hasad. Orang lain beli kulkas baru, dia pula kedinginan. Orang lain beli mobil baru, renovasi rumah, dia pula masuk UGD. Kenapa? Karena terlalu berharap. Maka berharaplah kepada Allah. Ada tetangga kaya, mestinya kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan tetangga yang kaya itu nanti lebih banyak lagi sedekahnya. Ya Allah, hari ini saya tengok tetangga dapat anak baru, sementara saya bertahun-tahun tak punya anak. Mudah-mudahan ya Allah, yang anak yang dimiliki oleh tetangga yang baru itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka datang malaikat, mudah-mudahan kau punya anak dan anakmu juga soleh dan soleha. Jadi kita nih ajarkan pertama bagaimana kita bersikap, jangan
terlalu berharap kepada manusia. Begitu juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad? Waktu masih di kandungan, bapaknya meninggal. Ketika umur 6 tahun, ibunya meninggal. Ketika diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, meninggal juga. Ketika menikah dengan Siti Khadijah pun meninggal juga. Pamannya Abu Talib meninggal. Maka barulah sedikit banyak Rasulullah sadar ketika dia di Taif, dilempar batu berdarah. Maka apa yang terjadi? Dia mengadu kepada Allah, ilaika asku dha'fa quwwati wa qillahilati wa hawani bainan nas. Hari ini ya Allah, saya dipermalukan sama manusia. Saya dilempar batu. Dulu memang aku ada tempat bergantung, ya Allah, karena ada Abu Thalib pamanku. Dulu aku ada teman curhat karena aku punya istri Khadijah. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa, ya Allah. Saya hanya punya Engkau, ya Allah. Kata Rasulullah, ini menunjukkan bahwa kita tuh yang boleh berharap kepada Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu maha hidup. Al-Qayyum, Allah maha mandiri, maha yang selalu mengurus tentang keadaan kita. Berapa kedipan mata yang kita rasakan? Coba kita hitung. Bisa nggak kita 24 jam menghitung kedipan mata ini? Sempat kita bangun tidur tak bisa merem lagi, Pak. Begini, Pak, melotot. Mau kemana? Ke sana. Nah, ini nikmat yang besar. Berarti Allah ada yang mengurus. Maka kita tentu bersyukur kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada dokter. Bukan berarti tak boleh kita ikhtiar. Jangan berharap kepada istri. Istri pun, Pak, tidak boleh terlalu berharap kepada harta suami. Kenapa? Dia berharap gimana lah caranya suami itu ya tertinggal duitnya di bajunya ketika nyuci mesin cuci. Bagaimana nanti suami bisa tertinggal duitnya 100, 200. Tak taunya terlalu berharap ditengok 2.000, 3.000 yang tertinggal. Jangan berharap siapapun yang dimiliki oleh orang lain, meskipun itu adalah saudara kita, orang tua kita. Apalagi kita banyak kan, orang tua itu berebutlah anaknya. Berapa banyak seorang anak berebut warisan dan berantem bahkan saling membunuh. Ini terlalu anak berharap kepada warisan orang tua. Hari ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan menggantungkan harapan kita kepada makhluk, tapi gantunglah kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, maka pasti akan semakin tinggi pengharapan kita kepada Allah, semakin tinggi kita beribadah istiqomah dan selalu terus melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa iyyaka wat-tama', berhati-hatilah engkau, takutlah engkau kata Rasulullah, wat-tama', kepada sifat tamak, kepada sikap tamak. Tamak, kalau ada orang Sumatera di sini, Pak. Kalau orang Padang biasa bilang apa? Pak RT ada. Orang tamak itu bahasa kampungnya apa, Pak? Serakah itu bahasa Indonesia, Pak. Ada bahasa kampung, Pak. Kemarin saya tanya, lah lobo, Pak. Lah lobo ada, Pak. Lah, lobo cogo ya. Itu. Nah, kalau di kampung Pak Ade apa, Pak Ade? Kalau tamak itu macam-macam lah. Kalau di Melayu ada pelacau, Bapak tahu. Kalau di kampung Bapak lobo ya, lobo cogo. Nah, banyak orang tidak paham tamak itu dikira rakus, kalau makan banyak over, kalau minum pokoknya numpuk harta banyak-banyak. Sebenarnya tamak itu kata dasarnya memang seperti itu. Dia tidak puas dengan dunia. Tapi tamak kata Rasulullah dilanjutkan kalimatnya, at-tama'u al-faqrul hadir. Fa innahu al-faqrul hadir. Sifat tamak itu adalah merasa kurang. Al-faqrul hadir, kefakiran yang selalu hadir dalam diri manusia. Selalu dibisikin kurang terus. Kau tengoklah tetangga tuh, pagarnya 5 meter. Masa pagarmu cuma 1,5 meter? Selalu merasa kurang, fakir. Sehingga kalau orang sudah punya rasa fakir, bermental miskin, timbullah sifat-sifat yang lain. Karena dia tamak, maka timbullah sifat apa itu Pak Ustadz? Pelit, medit, kedekut, kikir, bakhil, apa lagi Pak? Macam-macam lah. Dari saking pelitnya tuh Pak, istrinya kurus kering dia Pak, tak dikasih uang belanja. Saya tanya ke ibu-ibu itu, ibu lebih pilih mana? Suami ganteng ngasih duit 1 juta, suami tak ganteng ngasih 30 juta. Yang tak ganteng itu aja Pak Ustadz katanya. Ini mumpung tak ada ibu-ibu nih, berarti jelas kan.
Saya tanya, ibu-ibu, karena bapak-bapak itu tak terlalu penting datang. Pokoknya suami saya Pak Ustadz mau pergi 3 hari yang penting tinggalin duit Pak Ustadz. Ini kadang suaminya ngasih 1 minggu 100.000, ditanya, Bang, minta uang belanja bang. Iya. Lah duit yang kemarin 100.000 seminggu mana cukup bang? 100.000 ditanya masih terus. Dari saking pelitnya, kurus kering dia istrinya, tak dikasih uang belanja. Tamak itu akan melahirkan sifat pelit. Ini saya cerita Pak, jadi biar paham tamak itu seperti apa. Dulu saya di kampung tuh, ada orang yang kaya raya. Kenapa kaya raya? Tahun 90. Waktu itu saya umur 10 tahun, lulus SD, masih ingat saya. Orang kalau flashback kembali mengingat masa kecilnya tuh sementok-mentoknya 5 tahun. Bapak kalau ingat lagi masa kenangan zaman kecil, di umur 5 tahun Bapak masih bisa ingat. Kalau umur 4 tahun tak bisa ingat. Coba kalau ada foto yang kecil, kasih tahu sama orang tuanya, kamu ingat nggak ini? Kalau Bapak umur 4 tahun, fotonya itu tak ingat. Tapi kalau 5 tahun, oh iya aku pernah dulu aku diajak ayah ke sungai. Pernah aku dulu ajak ayah ke masjid. 5 tahun. Flashback memori kita tuh bisa mengingat waktu kita 5 tahun. Jadi umur 10 tahun tuh di kampung saya di kecamatan dulu Pak kan nggak terlalu kaya macam sekarang. Di kampung itu ada taksi kol diesel namanya. Kalau yang lebih besar lagi kan L300. Tahu kan Pak? Nah, yang lebih kecil dari L300 itu namanya kol diesel. Satu kecamatan tuh Pak ada 10 kol diesel. 7 kol diesel itu punya bapak tuh. Berarti bapak ini kaya apa tak kaya? Kaya. Tahun 90 dia punya 7 kol diesel. Setiap kali kol diesel lewat, 7 punya dia. Berarti orang kaya kan? Tapi coba bagaimana cara kehidupannya. Ketika dia mau keluar kerja untuk ngontrol kol diesel itu di mana, dibawalah botol air besar Pak. Botol air besar, diisi air sumur yang direbus. Jadi seharian dia keluar dari rumah, minum itu saja. Kenapa? Untuk menghindari beli air botol. Di dalam tas laptopnya isinya apa? Pisang rebus sama pisang ubi, sama ubi rebus. Setiap kali lapar dibukanya sedikit, dimakan sedikit, pelan-pelan. Orang kaya, setiap hari dia menghindari untuk tidak makan di warung. Rela dia ambil air mentah dari sumur yang direbus, kemudian bawa pisang rebus sama ubi rebus. Pelit apa tak pelit nih Pak? Ketika dia duduk dengan kawannya untuk ditraktir di warung, makan-makan sama kawannya ngajak-ngajak. Karena namanya orang kaya kan, mau sering traktir. Pas waktu pembayaran, pura-pura mencret dia Pak ke toilet. Ditengok dari toilet, udah bayar belum? Udah bayar belum? Ada nggak seperti itu orang? Jangan diperjelas Pak. Jadi untuk menghindari membayar mentraktir orang, dia sok-sokan ngajak, ayo kita ngopi kita. Pas waktu pembayaran, pura-pura hilang, entah kemana. Kemana tadi? Aku tadi nelpon katanya, padahal nggak nelpon. Ditengok dari jauh tuh, udah bayar belum kawan itu katanya. La ilaha illallah. Ini bukti bahwa salah satunya dia merasa kurang. Kenapa? Kalau aku traktir kawan, maka uangku berkurang. Kalau aku sedekah, maka duit yang di rekeningku itu 1 juta, nggak jadi 1 juta. Kalau aku sedekah, kalau aku traktir orang, maka aku tak bisa bayarkan SPP anakku. Terus begitu. Ini namanya tamak. Al-fakrul hadir. Orang punya sikap tamak, punya sifat tamak, maka muncullah sifat-sifat pelit. Ini contoh yang pertama, Pak. Contoh yang kedua ada di kampung juga. Saya selesai pondok. Saya selesai pondok dari tahun 93, saya masuk pondok. Keluar dari pondok itu tahun 2003. Sekitar berapa tahun tuh Pak? 10 tahun kurang lebih. Jadi datang saya ke tempat kawan itu, sama-sama satu pondok. Kawan saya 2 orang, jadi 3 orang sama saya bertamu. Bertamu sama kawan itu, saya datang ke rumahnya jam 10. Sampailah duhur. Duhur ternyata sudah adzan, kita ke masjid. Lewat dari duhur kita masih duduk. Ini tentu kita perlu jadi perhatian. Kalau ada tamu Bapak, kemudian dia tak pulang-pulang lewat dari duhur, maka Bapak segera siapkan makan siang. Apalagi nengok tamu sudah merengut begini. Merengut terus sudah meleleh keringat. Lapar dia Pak. Kalau ada tamu, bertamu ke rumah Bapak, lebih dari duhur tak pulang-pulang, itu adab kita tuh siapkan makan siang. Kan ada banyak sekarang GoFood, nasi padang pun 10.000 bisa kan. Jadi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim dhaifahu. Kalau kau beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, maka hendaklah kamu itu falyukrim, muliakan tamu. Muliakan tamu itu bukan begini, silakan Pak, bukan. Muliakan tamu itu adalah dermawan, berbagi kepada tamu. Jangan pilih-pilih tamu. Mentang tamunya Pak Lurah, mentang-mentang tamunya wali kota, dikeluarkanlah buah apel, buah anggur. Sekali kawan itu tetangga, air Sanford aja. 3 jam, 2 jam Sanford aja gelas, sampai 6 gelas habis dia dari saking laparnya. Tak dikeluarin jajan. Padahal di dalam tuh kue-kue snack banyak. Ini tak boleh kita. Jadi yang dimaksud dengan memuliakan tamu itu jangan pilih-pilih tamu. Mentang-mentang tamunya tetangga, hanya dikeluarkan Sanford. Mentang-mentang tamunya kawan sendiri, tapi sekali datang orang DPR atau segala macam, dikeluarkanlah. Ini tak boleh. Termasuk juga ketika sudah adabnya lewat dari jam duhur, maka kita siapkan makan siang. Dulu zaman Rasulullah, ada sahabat bertamu kepada salah satu sahabat, dan sampailah waktunya makan siang. Di dapur itu hanya ada makanan 1 piring yang cukup untuk anak dan istrinya. Jadi bagaimana caranya sahabat nih? Dia pura-pura istrinya suruh bunyikan piring sama sendok. Saya bilang, kawan, kita nggak mau balik katanya. Tunggulah dulu katanya. Kita ini kan ntar lagi ada makan siang. Kebetulan si kawan yang menerima tamu nih punya ternak ayam, ayam kampung Pak. Akhirnya sampai setelah 1:30 sampai jam 2 ada harapan. Akhirnya si yang punya rumah ini bilang sama anaknya. Kalau orang Sumatera tuh kalau panggil anak tuh apa? Ucok ya Pak ya. Ucok. Kalau di orang Jawa tole ya kan. Kalau di kampung saya cong. Kalau orang Sumatera itu buyung ya, buyung. Ah, buyung ya. Kalau ucok itu mana Pak? Ucok di mana? Sumatera Utara. Kita pakai yang Sumatera Utara aja. Cok, ucok katanya. Nah, kalau di kampung kan tak ngerti pula Bapak, kan ada orang Madura di sini kan. Kalau di Madura kan cong gitu. Cok. Iya ya. Coba kau kejar ayam dulu itu katanya. Wah, kawan saya. Makan siang kita. Makan ayam kita katanya. Iya ya, kejar ya. Iya katanya. Sampai 2:30 Pak, nggak datang ucok tuh Pak. Saya berpikir lama, kata kawan, coba pikir, kan si Ucok itu tadi disuruh ngejar ayam. Iya juga saya bilang itu. Saya cek si Ucoknya, asik nak ngejar ayam tuh Pak, keliling rumah, kejar ayam terus. Akhirnya tak betah kawan saya, udah balik kan, balik. Pak, saya mau balik dulu Pak katanya. Oh jangan dulu Pak Ustaz, ini masih ntar lagi. Si Ucok masih ngejar ayam. Ya, kapan makannya kalau dikejar terus, saya bilang gitu. Saya tanya sama si Ucok, Cok, kenapa kok kejar terus nggak ditangkap? Kita lapar. Kata ayah perintahnya suruh kejar aja Pak Ustadz katanya. Saya pikir iya juga, saya bilang gitu. La ilaha illallah. Yang punya rumah itu untuk ngapusin Pak, ngapusin sama tamu. Cok, tolong kejar ayam. Memang tak salah Ucok, rupanya Ucok tuh aslinya kejar ayam terus, nggak ditangkap-tangkap. La ilaha illallah. Ini modus namanya kan. Yang punya rumah itu modus untuk ngapusin si tamu itu. Jadi ini tentu yang pertama nih masuk. Jangan terlalu berharap kepada orang. Akhirnya kau lapar sendiri. Pulang. Akhirnya bukan senang Pak kita pulang dari rumah. Itu menggerutu Pak. Dasar pelit medit kedekut katanya. Dari jam 10 kami bertamu. Hanya air putih aja sama pisang. Waktunya makan siang. Ini menjadi pembelajaran Pak. Jangan tamu tuh diakal-akalin gitu. Jadi saya pun lama berpikir ini bagus nih jadi bahan materi ceramah seperti itu. Karena fakta. Ternyata memang benar Ucok pun tak salah. Perintahnya cuma ngejar, bukan ditangkap. Ya kapan kita makan? Nah, ini salah satu bentuk orang ini terlalu pelit, terlalu medit. Nah, ini tak betul. Maka buang sifat tamak. Jadi sifat tamak tuh Pak, sikap tamak bukan kita rakus dengan makanan, tidak. Merasa kurang. Kalau nanti ini dikasih ke orang, aku mau makan apa? Sama dengan Bapak. Makanya orang bersedekah kata Allah itu min khairin, dari yang paling bagus. Kalau mau dikasih ke orang yang bagus, ini banyak orang ngasih ke orang kalau sudah tak cocok, tidak menjadi makanan favoritnya, baru dikasih ke orang. Nengok makanan kalau sudah sampai 3 hari baru dikasih ke anak-anak. Pertama disimpan aja di kulkas, lama-lama karena tak ada yang makan baru dikasih ke orang. Kenapa? Karena baginya dia tidak cocok dan tidak baik. Mestinya kita bersedekah tuh yang baik. Caranya gimana? Belikan orang itu kan masih bagus. Ini kadang banyak orang memberikan sedekah kepada orang yang jelek. Harusnya yang bagus. Bagus menurut kita.
Kebanyakan orang kalau sudah tak bagus menurut kita, baru dikasih ke orang. Ah, ini tak betul. Maka jangan sampai sifat tamak. Jadi sifat tamak bapak-bapak ini sekarang sudah tahu bahwa sifat tamak itu akan melahirkan al-fakrul hadir. Kalau ada orang pelit, berarti dia ada sifat tamak yang menggerogoti. Maka jadi orang seperti ini kata Rasul tidak akan berhenti. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wa iyyaka ma yu'tadaru minhu. Wa iyyaka ma yu'tadaru minhu. Berhati-hatilah engkau, takutlah engkau kepada sesuatu yu'tadaru minhu yang pada akhirnya engkau akan menyesal. Takutlah, hati-hatilah engkau kepada apa yang kau ucapkan, ternyata ucapanmu itu membuat engkau malu, membuat kau menyesal. Jangan bercakap-cakap kalau pada akhirnya cakapmu itu tak benar, cakapmu itu fitnah. Jangan berbuat sesuatu kalau perbuatanmu pada akhirnya membuat kamu menyesal. Paham gak sih Pak? Jangan melakukan sesuatu yang perbuatan itu nanti kamu akan menyesal. Kenapa? Karena salah. Bagaimana? Cakaplah, tak berhenti, wong pang ping pung. Ternyata yang diucapkan salah. Malu nggak? Malu. Jadi itulah saya ingat, lain ladang, lain ilalang. Orang ini masalah cakap nih berbeda-beda. Kalau di India itu cakap aja besar Pak, cakap aja banyak. Kerja tak ada dia Pak. Makanya kalau nengok India itu apalagi di film tuh mari se tumpas ai kuch tai kabi gusi kabi gem. Orang India kalau tengok di film kan ngomong aja. Tak berhenti, Pak. Kerja tak ada. Itu orang India. Orang Jepang nih tak banyak ngomong, Pak. Kerja selesai. Nunduk aja dia, tapi kerjaan selesai. Makanya orang Jepang secara adab itu bagus. Secara prinsip, secara disiplin luar biasa. Karena orang Jepang ini tak banyak cakap, tapi kerja selesai. Kalau orang Indonesia Pak Ustadz, lain yang diomongkan, lain pula yang dibicarakan. Lain pula yang dikerjakan. Lain yang diomongkan, lain pula yang dikerjakan. Kayak mana tuh Pak Ustadz? Kalau rapat, Pak pengurus harus begini, tiang itu begini. Kita harus timbun. Pas besok gotong royong tak datang dia Pak. La ilaha illallah. Usulan banyak. Berarti yang ketawa ini bertah terjadi berarti. Begini Pak, begitu menggebu-gebu, meledak-ledak Pak. Begini Pak, pengurus begini. Kita harus begini, posisinya begini. Pas besok gotong royong tak datang Pak, alasan lah nganter anak lah. Sekali rapat luar biasa Pak. Pakai papan dia. Kalau perlu pakai infocus. Pakai PPT, PowerPoint. Di skema. Sekali gotong royong hilang dia Pak. Apa? Itu memang ciri khas Indonesia. Saya tak tahu Indonesia bagian mana. Bapak lah yang tahu itu. Jadi kalau orang Indonesia ini lain yang diomongkan, lain pula yang dikerjakan. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita berbuat sesuatu, jangan sampai kita itu melakukan dan mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya kau menjadi malu dan kau menyesal. Karena apa yang kau ucapkan itu tak baik, yang kau ucapkan tak benar. Tuduhanmu, prasangkamu itu tak benar. Sementara dia ngomong tak berhenti, tak ada rem Pak. Macam orang di pasar tuh mengkukur kelapa. Bagaimana kukur kelapa? Brrr. Itu dari saking tak nengok Pak, rupanya sama batok-batoknya pun dikukur juga. Ini jadi hati-hatilah berbicara, direm. Karena pada saatnya kau akan merasa malu. Memang malu itu kenapa? Harus kita punya rasa malu karena malu itu syu'batun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Ini penting saya sampaikan tentang malu. Jadi kata Rasulullah, paling tingginya iman ini punya 70 cabang. Artinya apa? Banyak hadis-hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lillahi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman bukan cukup percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab, percaya kepada kiamat dan qadar. Tidak seperti itu karena cabang iman itu banyak. Afdaluha, paling utamanya iman itu adalah tanamkan dalam hati ini la ilaha illallah. Paling tingginya iman, paling utamanya iman adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adha, dan yang paling wa adnaha, dan paling rendahnya iman imatatul adha anit thariq, menyingkirkan bahaya dari jalanan. Jadi kalau Bapak di jalan menyingkirkan batu, duri, kaca, beling, itu termasuk bagian dari iman juga, tapi paling rendahnya. Tapi Allah khususkan sebutkan satu
Tidak masuk ke situ. Cara menyebutnya Rasulullah, al-haya'u syu'batun minal iman. Sementara malu itu bagian cabang daripada iman. Rasulullah tidak menyebutkan yang paling tinggi, tidak menyebutkan yang paling rendah, disebutkan khusus oleh Rasulullah. Berarti kalau orang punya rasa malu, dia punya iman spesial khusus. Bagaimana contohnya? Begini, Pak Ustadz, santrinya berapa sekarang? Saya punya santri 100. Dari 100 itu yang paling pintar Ade namanya, yang paling nakal namanya Nuruddin, misalkan begitu saya bilang. Dari 100 itu yang paling pintar, yang paling juara namanya Ade, yang paling nakal namanya Nuruddin. Terus ada lagi, ada yang spesial bagi saya Pak, saya bilang begitu. Ada satu orang, dia memang tak pernah juara dan dia juga tidak bodoh, biasa-biasa saja, tapi saya baru tahu tadi malam bahwa anak ini spesial. Kenapa? Ternyata setiap malam dia bangun jam 2, setelah dia sholat tahajud, setelah dia sholat witir segala macam ngaji Al-Quran, setelah itu dia bersihkan semua pondok. Saya pun curiga, kenapa pondok setiap hari ini bisa bersih? Rupanya ada orang yang tak pernah dikenal, karena dia tidak pintar, dia pun tidak bodoh, dia pun tidak degil. Orang kalau terkenal dalam siswa ini kan kalau nggak pintar nakal sekali, kan begitu Pak? Orang yang pintar sekali dia terkenal, orang yang nakal sekali terkenal. Ini datar biasa saja, tapi ternyata setiap malam dia bangun tengah malam, dia bersihkan pondok-pondok. Itu yang membuat hati terhanyut. Begitu juga Rasulullah mengumpamakan tentang malu. Paling tingginya iman, la ilaha illallah. Paling rendahnya iman, menyingkirkan bahaya dari jalanan. Tapi malu, kata Rasulullah, bagian dari iman. Berarti malu ini spesial bagi Rasulullah. Tidak dimasukkan ke kategori paling atas, paling rendah. Apa maknanya? Malu kepada siapa? Tentu malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Banyak orang sekarang malu karena kenal. Jadi kenapa orang ini tidak punya rasa malu kepada Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah di mana? Ayat kursi. Banyak orang sekarang, dulu saya punya, dia memang satu kawan di pesantren, tapi kebetulan dia mengaji ke kakek saya. Jadi lulus dari pesantren, rupanya dia berubah penampilannya, bukan pakai sarung, bukan pakai peci, pakai celana pendek, rambutnya dipirangin. Lulus dari pondok sudah 5 tahun. Ada di rumah sakit. Kebetulan saya sama kakek saya yang kiai ini mau ke rumah sakit. Dia duduk di dalam. Si kakek saya itu masih di mobil. Saya turun duluan. Ketemu sama dia sambil ngerokok, diangkat kakinya pakai celana pendek. Oh, situ bro. Iya. Ngapain sini? Ini nih, pamanku masuk rumah sakit udah 3 hari. Oh, ngerokok. Santai aja dia. Dia tak tahu kalau ada kiai saya, ada kakek saya itu di mobil. Akhirnya berapa menit kemudian saya duduk, datanglah kakek saya. Kaget dia langsung. Setelah kaget, dibuang rokoknya, langsung bingung pakai peci, celana pendeknya ditarik ke bawah. Saya, jangan, termelorot pula saya bilang gitu. Dari saking malunya ditarik celana itu, Pak. Malu ada kiai. Saya ketahuan lututku terbuka, aku nggak pakai peci, ngerokok dibuang. Dia begitu takutnya sama kiai karena dia kenal dengan kiai. Dari tadi dia nggak malu-malu. Nah, ini rasa malu. Nah, sekarang malu yang benar bukan kepada manusia. Ada seorang kiai besar ketika dia ke Eropa, dia santai saja bawa perempuan banyak-banyak. Setelah ditanya, kenapa Pak Kiai, ini kan haram? Kan tak ada yang kenal di sini. Lantak-lantak lah, suka-suka aku lah. Begitu orang yang terjadi kepada manusia. Dia malu kalau ada orang. Dia malu kalau ditengok kawannya. Dia malu karena dia kenal dengan manusia. Sementara malu yang diajarkan oleh Allah bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Berapa banyak orang tak malu kepada Allah? Sudahlah tua, nenek-nenek masih bergaya main TikTok pakai tank top, Pak. Oh, joget-joget dia. Nampaklah keteknya. Kalau keteknya bagus iya, keteknya macam leher onta. Main TikTok dia. Aduh. Berapa banyak orang tua, nenek-nenek pakai lipstik tebal. Sudah 80 tahun pakai lipstik. Meleleh lah, Pak. Tak lengket lagi dia. Pakailah alisnya masih begini. Umur 70 tahun. Saya sebutkan nenek-nenek aja, di sini kan tak ada nenek. Nanti kalau singgung saya bapak tak terima pula. Sudahlah tua masih bergaya bawa sisir dia. Bawa sisir sap begitu. Malu kepada Allah. Berapa banyak orang tak malu kepada Allah? Contohnya apa? Malu kepada Allah, sholat di masjid pakai kaos yang seminggu tak dicuci. Oh, ini kan yang penting nutup aurat, Pak Ustaz. Ya, tapi kalau kau dipanggil bosnya, kau pakai dasi, kau pakai jaket, kau pakai sepatu semir. Siapa kalau sama bos? Tapi menghadap bos yang lebih besar, yang telah memberikan kamu jantung, yang telah menyehatkan badanmu, yang telah mengatur aliran darah
yang telah menahan beberapa penyakit ketika engkau minum, ginjalmu aman. Tapi kau begitu biasa saja. Kalau sholat dan menghadap Allah, ambillah yang paling mahal. Macam baju saya ini, baru beli ini, mahal. Jadi menghadap kepada Allah ini kadang habis main futsal, pakai kaos, bukan berarti tidak sah. Sholat tetap sah, tapi tak pakai akhlak menghadap kepada Allah. Dipakailah kaos, kaosnya pun meleleh dengan keringat. Allahu Akbar, ternyata kaos pun gambar caleg di belakang. Orang yang sholat di belakang, coblos kumisnya, ini yang PHP dari kemarin katanya. Bikin orang tak khusyuk. La ilaha illallah. Kalau sholat pakai yang mahal, Pak. Buat apa baju mahal-mahal di rumah? Menghadap kepada Allah, bukan. Kalau orang menghadap ke bosnya gimana, Pak? Rapi apa tak rapi? Rapi, bahkan dipanggil Nuruddin, besok kamu datang ke kantor jam 7. Siap Pak, jangankan jam 7, 6.30 saya sampai. Ini adzan Allahu Akbar, nantilah. Yang panggil Allah. Kalau Bapak semua, bukan di sini. Oh, Bapak tuh kalau dipanggil bos, kebetulan hari ini dia itu sangat punya nama di bosnya. Karena mau naik jabatan. Suruh datang jam 7, datang jam 5. Suruh kerjakan ini, kamu naik gaji, dikerjakan. Tapi begitu ada adzan, dia nyantai. Duhur kan masih lama. Allahu Akbar sok-sokan. Duhurnya jam 3:10, bentar lagi asar. Bagaimana? Itu tak ada rasa malunya. Jadi yang betul malu bukan kepada manusia, malu kepada Allah. Malu kepada Allah banyak harta tak tiba mau sedekah. Malu kepada Allah badan sehat, susah nak gerak ke masjid. Malu kepada Allah sudah didekatkan dengan masjid tidak mau berjemaah. Malu kepada Allah. Ini malu. Jadi bukan kata saya, malu itu yang benar malu kepada Allah. Kenapa orang tidak tahu malu kepada Allah? Dia asal sholat perempuan. Kalau sholat, mukennah yang bintik-bintik hitam tak diganti sama suaminya. 2 tahun tak dicuci, dipakai terus. Bukan masalah tidak sah. Tapi bagaimana adabnya kepada Allah? Pakai yang mahal. Baju sekarang Bapak yang ditengok setiap hari ditengok, bajunya bagus sekali. Nanti dipakai nanti pas undangan akikah. Nanti dipakai kalau nanti seminar. Nanti dipakai kalau jadi tim kampanye. Pakai untuk sholat. Sarung yang mahal, peci yang mahal, jubah yang mahal. Pakai Pak, mumpung masih hidup. Buat apa? Itu nanti kalau Bapak meninggal, si istri dapat berondong, dikasih ke berondong itu baju-baju mahal. Betul tak? Begitu. Jadi malu nih, kenapa orang tak malu sama Allah? Karena tidak mengenal Allah seutuhnya. Bagaimana cara mengenal Allah? Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup, Allah itu maha sungurus. La ta'khudhuhu sinatun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tak pernah ngantuk, Allah itu tak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memiliki semua apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Mengenal Allah dengan cara membaca ayat kursi. Itulah kenapa ayat kursi kalau kita bacakan kepada orang kesurupan, nanti dia takut setannya. Banyak orang yang membacakan ayat kursi, setannya tak pergi. Ditanya sama setan lain, kenapa kau tak pergi? Udah dibacakan ayat kursi. Gimana aku pergi? Yang baca macam setan aku juga, macam aku juga. Kelakuannya macam setan. Gimana aku pergi? Tak mempan dia. Jadi kalau Bapak sekarang, bukan saya nyuruh, bukan saya itu menduga-duga. Jadi kalau Bapak baca ayat kursi tak hilang-hilang setannya, koreksilah. Mungkin kata setan, you are my brother. Nah, kamu adalah saudaraku. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, tengok, oh kalau kita mengenal ternyata Allah tak pernah ngantuk, tak pernah tidur, berarti kita nih setiap 24 jam dimonitor sama Allah. Maka kalau orang ditanamkan rasa malu kepada Allah, tidak ada orang manusia itu akan berbuat jahat, tidak akan bermaksiat. Kenapa? Ada Allah, ada Allah. Haitsuma kuntum wa huwa ma'akum, dimanapun kau berada, Allah selalu membersamamu. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Banyak hadis-hadis Nabi di Al-Quran pun disampaikan. Begitu takut orang kalau sudah sampai ke Indomaret, sampai ke Alfamart, sampai ke kantor besar atau sampai ke bank, dia takut Anda sedang diawasi CCTV. Padahal saya tengok CCTV-nya tak pernah diganti sudah 10 tahun. Rusak dia Pak. Karena nampak kabelnya itu. Tapi karena bacaan itu tak lusuk, Anda sedang diawasi CCTV, takut dia. Tak ada dia curi helm. Padahal CCTV sudah rusak. Begitu orang takut kepada tulisan, tapi tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan rasa malu ini, karena kalau kita sudah tinggi rasa malunya, kita tidak akan berbuat dan bercakap-cakap sesuatu yang akan merusak akhlak kita. Kita tidak mungkin bisa menyampaikan dan berbuat sesuatu kalau pada akhirnya kita akan merasa menyesal dan malu. Maka 3 sifat ini mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dan kita jalankan.
berputus asa kepada milik orang lain, tak perlu jangan terlalu berharap kepada milik orang lain. Yang kedua, jangan sampai ada sifat tamak, sehingga sifat tamak kalau menggerogoti tubuh kita, kita akan menjadi orang pelit. Dan yang ketiga, hati-hati berbicara, hati-hati berbuat sesuatu, kalau pada akhirnya kau akan menyesal karena yang kau ucapkan, karena yang kau perbuat itu tidak benar dan itu menjadi fitnah. Mudah-mudahan 3 wasiat ini bisa menjadi pelajaran kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil umurana umur din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf kalau ada salah, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambil ngobrol saja di situ. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pas kalian sebelumnya Pak itu udah tenang. Kadang-kadang masalah itu ada 2011. Kenapa Mas? Kalau kau cuma 2 hari lagi lagi itu Masya Allah. Macam sekarang istilahnya ada seorang pemimpin di Batam, dia rajin sholat subuh, maka pasti kepala dinas yang lain saya datang. Semua kepala dinas wajib sholat subuh. Oh itu nanti tak sholat subuh dipecat dari kepala dinas. Ada Pak, ada Pak. Betul nggak? Sadaqallahul azim.